Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Pembina Yayasan Salam Abadi, dan juga yang kami hormati, kami muliakan Bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus dari Yayasan Salam Abadi, dan juga ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, serta adik-adik sekalian yang pada kesempatan kali ini telah datang untuk mengikuti pembinaan, melanjutkan pembahasan tentang fikih ibadah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas permasalahan seputar mandi, dan kita ketahui mandi adalah salah satu daripada bentuk toharoh. Mungkin untuk yang baru berangkat atau yang baru mengikuti kajian kita hari ini atau yang sebelumnya, jadi bentuk toharoh itu bersuci. Bersuci itu ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah wudu, yang kedua mandi, yang ketiga adalah menghilangkan najis, dan yang keempat tayamum. Kita sudah menjelaskan masalah wudu, dan pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan permasalahan mandi. Masih ingat? Ada kemarin semuanya hadir ya? Semuanya hadir pada pertemuan yang minggu lalu? Ada yang baru hadir hari ini? Masih ingat pembahasan yang lalu? Fardunya wudu, fardunya mandi ada berapa? Fardunya mandi? Hah? Ada 2. Sekarang yang akan kita jelaskan, yang akan kita bahas pada pertemuan ini, pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah bentuk toharoh yang ketiga, yaitu menghilangkan najis. Toharoh yang ketiga adalah menghilangkan najis. Menghilangkan najis ini ada beberapa pembahasan. Nanti jadi bentuk toharoh yang ketiga adalah masalah menghilangkan najis. Menghilangkan najis alatnya pakai apa? Ada yang tahu? Hah? Air. Pakai apa menghilangkan najis? Air saja. Ada 3 alat untuk menghilangkan najis, itu ada 3. Yang satu adalah air, ya pasti. Yang kedua debu. Yang ketiga adalah alat menyamak kulit, atau benda yang digunakan untuk menyamak kulit. Alat atau benda untuk menyamak kulit. Kapan air digunakan untuk menghilangkan najis? Ini jelas. Hampir semua najis itu pasti kita membutuhkan penggunaan air. Sementara debu ini digunakan untuk menghilangkan najis mughaladah, sebagaimana yang akan kita jelaskan. Nanti ada cara menyampurkan air dengan debu. Berarti debu salah satu alat untuk menghilangkan najis, yaitu najis mughaladah. Dan yang ketiga adalah benda atau alat yang digunakan untuk menyamak kulit. Nah, ini digunakan untuk
mensucikan kulit yang najis. Jadi ketika ada kulit hewan yang mati tanpa disembelih, ini kan najis kulitnya. Bagaimana nanti cara menjadikan kulit tersebut suci? Yaitu dengan cara disapa. Nanti akan kita bahas hukum yang berkaitan dengan masalah penyamak kulitnya. Terus menghilangkan najis ini di bawahnya ada permasalahan. Yang pertama jelas menghilangkan najis ya. Masalah menghilangkan najis. Yang kedua yang berkaitan dengan toharoh yang ketiga ini adalah istinja. Dan yang ketiga adalah menyamak kulit. Jadi untuk bentuk toharoh yang ketiga, di bawahnya ini ada tiga cara atau ada tiga bentuk yang di bawah menghilangkan najis. Yaitu menghilangkan najis itu sendiri. Yang kedua adalah istinja, karena istinja pada dasarnya yaitu menghilangkan najis, sebagaimana nanti yang akan kita jelaskan. Dan yang ketiga adalah menyamak kulit, karena menyamak kulit adalah menghilangkan sifat najis yang ada pada kulit, sehingga ketika kulit hewan yang najis melalui proses penyamakan akan berubah menjadi suci. Sekarang yang akan kita bahas adalah bagian yang pertama. Bagian pertama yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan menghilangkan najis. Hukum yang berkaitan dengan menghilangkan najis ini secara garis besarnya terbagi menjadi 4 pembahasan. Pertama adalah pengertian najis itu sendiri. Yang kedua adalah pengelompokan najis, ini pembagian najis. Yang keempat adalah cara-cara menghilangkan najis. Dan yang ketiga cara-cara menghilangkan najis. Dan yang keempat adalah pembahasan seputar najis-najis yang dimaafkan. Jadi menghilangkan najis ini ada 4 pokok pembahasan ini. 4 pokok pembahasan ini. Yang pertama adalah pengertian najis. Yang kedua adalah tentang pembagian najis. Yang ketiga cara menghilangkan najis. Dan yang keempat ini pembahasan tentang najis-najis yang dimaafkan. Yang akan kita bahas adalah tentang pengertian najis. Pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang pengertian najis. Najis itu adalah satu kalimat yang terambil dari bahasa Arab. Kalau secara bahasa, najis itu diartikan segala sesuatu yang menjijikkan. Dalam bahasa Arab, kata najis itu artinya apa? Sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu menjijikkan dinamakan najis, atau dalam bahasa Arab disebut najis. Jadi pengertian najis dalam bahasa adalah segala hal yang dianggap menjijikkan namanya najis. Tapi dalam pengertian syariat, ini bagi pengertian bahasa, najis adalah sesuatu yang menjijikkan. Dalam pengertian syariat, pengertian syariat itu maknanya lebih sempit. Pengertian syariat, dalam pengertian syariat najis itu maknanya lebih sempit ya. Dalam makna pengertian najis dalam pandangan syariat atau dalam pandangan syara adalah sesuatu yang menjijikkan dan menghalangi
sahnya sholat. Jika tidak ada kemurahan atau kemudahan dari syariat, dari syarat. Artinya apa? Artinya kalau najis dalam pandangan syariat itu tidak semua perkara yang menjijikan itu najis. Kalau dalam pengertian bahasa semua yang menjijikan najis, tapi dalam pandangan syariat tidak. Dalam pandangan syariat najis itu adalah sesuatu yang menjijikan tapi bisa menghalangi sahnya sholat. Berarti ada sesuatu yang menjijikan, ini menurut manusia, tapi tidak najis. Contohnya apa? Paham nggak yang saya sampaikan? Jadi paham ya? Bisa dijelaskan? Kalau secara bahasa apa? Najis itu segala sesuatu yang menjijikan. Tapi kalau pengertian syariat lebih sempit. Najis itu tidak semua perkara yang menjijikan najis. Dalam pengertian syariat, najis adalah sesuatu yang menjijikan dan bisa menghalangi sahnya sholat jika tidak ada kemudahan dari syariat. Contohnya apa? Ada sesuatu yang menjijikan tapi bukan najis. Apa? Ada yang tahu? Hah? Apa? Tidak jelas. Oh, darah. Darah termasuk najis. Sesuatu yang menjijikan tapi bukan najis apa? Contohnya ludah. Ludah itu sesuatu yang menjijikan. Ya, secara umum orang jijik dengan ludahnya orang lain. Ya betul. Tapi bukan najis. Semisal baju kita ini kena ludah, ini tidak menghalangi sahnya sholat kita. Ya, berarti pengertian najis dalam syariat itu maknanya lebih sempit. Sesuatu yang menjijikan dan menghalangi sahnya sholat. Berarti kalau ada sesuatu yang menjijikan tapi tidak menghalangi sahnya sholat, tidak dinamakan najis. Contohnya ludah. Sebagian ulama ini ketika memperkenalkan najis dengan definisi yang seperti ini. Sebagian ulama yang lain dalam memperkenalkan najis adalah dengan menyebutkan benda-benda yang najis. Benda yang najis itu ada 20. Jadi pembahasan kita masih tentang seputar pengertian najis ya. Karena menghilangkan najis itu bentuk toharahnya tidak mungkin kita lakukan kecuali kalau kita sudah mengenal najisnya. Dalam mengenal najis, sebagian ulama ada yang memperkenalkan dengan cara menjelaskan dalam bentuk definisi ya. Sesuatu yang menjijikan, yang menghalangi sahnya sholat berarti najis. Sebagian ulama yang lain dalam memperkenalkan najis itu adalah dengan menyebutkan benda-benda yang dihukumi najis dalam pandangan syariat. Yang pertama adalah air kencing. Itu yang kita jelaskan ya. Yang kedua adalah madhi. Yang ketiga wadi. Yang keempat ini kotoran. Yang kelima adalah air luka atau bisul jika berubah bau atau warnanya. Yang keenam adalah air kulit jika warnanya berubah.
Yang ketujuh, darat, kecuali hati dan limpa. Yang kedelapan, sesuatu yang keluar dari lambung. Yang kesembilan, ini anjing. Yang ke-10 babi. Yang ke-11 ini hewan hasil kawin silang babi atau anjing dengan hewan lain. Yang ke-12 ini sperma babi atau anjing. Atau anjing. Atau sperma hewan peranakan dari anjing atau babi, ya, hewan lain. Yang 13 nanah. Yang ke-14 ini nanah yang bercampur darah. Jadi ada nanah tidak bercampur darah hukumnya najis. Nanah yang bercampur darah hukumnya najis. Kenapa dibedakan? Karena bahasa Arabnya beda nih. Nanah yang ada darahnya namanya sodi dalam bahasa Arabnya. Kalau nanah yang kuning saja tidak ada darahnya namanya koi. Jadi kenapa dibedakan supaya untuk lebih rinci. Nanah yang bercampur darah. Kemudian yang 15 ini tangkai, kecuali ikan, ini tangkai ikan dan belalang. Yang 16 air ember. Yang ke-17 susu dari hewan yang tidak halal dimakan. Yang 18 air yang keluar dari mulut hewan
yang sedang memamah biak. Yang ke-19 ini cairan yang memabukkan. Dan yang ke-20 yang terakhir adalah asap dari najis atau uap ya, asap uap dari najis, hukumnya najis. Enggak. Ini sebagian ulama mereka ketika memperkenalkan najis tidak dengan memberi definisi. Sebagian ulama ketika memperkenalkan najis tidak dengan definisi, tapi menyebutkan benda-benda yang najis. Karena benda yang najis itu lebih sedikit dibandingkan dengan benda yang suci, sehingga untuk memperkenalkan lebih mudah. Tidak didefinisikan, tapi kenalkan satu-satu. Benda yang najis itu apa saja sih? Ada 20. Jadi benda yang najis di alam ini, di dunia ini, yang ada di sekitar kita itu cuma 20 saja. Yang lainnya tidak ada yang najis. Yang pertama adalah air kencing. Air kencing ini najis baik dari manusia ataupun hewan. Baik hewan yang boleh dimakan ataupun hewan yang tidak halal dimakan. Manusia jelas ya, air kencingnya najis. Hewan pun demikian. Baik itu hewan yang boleh dimakan, semisal hewan sapi. Sapi hewan yang boleh dimakan. Air kencingnya najis apa tidak? Najis. Air kencing unta najis apa tidak? Najis. Nah, kalau kita pergi umrah, pergi haji, kemudian ada orang jual kencing unta. Ada orang jual kencing unta di sana, ditaruh di botol, dijual. Karena sebagian madhab, ini sebagian ulama, khususnya ulama Malikiyah, ini menghukumi air kencing hewan yang boleh dimakan tidak najis. Kalau bagi mayoritas umat Islam di Indonesia, dalam madhabnya Syafi'i, dalam madhab Syafi'i, setiap air kencing baik dari hewan yang boleh dimakan atau tidak, hukumnya najis. Dan ketika sesuatu itu najis, maka hukumnya haram untuk dikonsumsi. Ini pertama air kencing. Nanti air kencing ada pembagiannya, ada yang mutawassithah dan ada yang mukhaffafah, akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Yang kedua adalah mazi. Mazi ini adalah cairan yang keluar dari kemaluan ketika seseorang mengalami syahwat. Cairan bening yang keluar dari kemaluan saat seseorang mengalami syahwat, hukumnya najis. Yang ketiga adalah wadi. Wadi juga sama. Wadi adalah cairan yang keluar dari kemaluan seseorang ketika dia merasa capek, kecapean, dan umumnya keluar setelah air kencing. Setelah kencing kemudian keluar cairan yang berwarna keputih-keputihan. Ini juga hukumnya najis. Ketika seorang merasa badannya capek sekali, umumnya ketika kencing itu keluar cairan keputih-putihan, dinamakan dengan wadi. Hukumnya itu najis. Yang keempat, kotoran. Ini baik kotoran manusia, kotoran hewan, hewan yang halal dimakan ataupun yang tidak halal dimakan, semuanya najis. Baik itu ikan ataupun hewan yang di darat. Nah, kalau ikan kotorannya juga najis. Jadi kalau semisal seorang punya kolam atau bak di rumah, bak mandi, airnya ini tidak mencapai 2 bulan, nanti mungkin kita akan bahas masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan air. Airnya kurang dari 2 bulan, kemudian ada ikannya, dikasih ikan, kadang-kadang ya, ada sebagian orang melihara ikan di kolam, di bak mandi. Kotoran dari ikan itu hukumnya najis.
Dan kalau airnya sedikit, tidak mencapai 2 kula kemasukan najis, maka air itu berubah hukumnya menjadi najis. Masalah kotoran, baik itu kotoran manusia, hewan yang boleh dimakan ataupun tidak, hewan yang hidup di darat ataupun hewan yang hidup di air seperti ikan, semua kotorannya najis. Yang kelima adalah air bisul atau air luka jika warnanya keruh atau menimbulkan aroma yang tidak sedap, ini hukumnya juga najis. Yang keenam, air kulit yang melepuh, ya, air kulit yang melepuh. Ini jika warnanya keruh dan menimbulkan bau yang amis, ini juga hukumnya najis. Yang ketujuh adalah darah. Darah ini mengecualikan hati dan limpa, karena hati dan limpa menurut sebagian ulama ini adalah darah, tapi bentuknya berbeda. Adapun semua darah hukumnya najis. Dan yang kedelapan adalah sesuatu yang keluar dari lambung. Sesuatu yang keluar dari lambung apa? Mutahan. Ya, sesuatu yang keluar dari lambung, ini seseorang mutah. Ini keluar dari lambung meskipun masih dalam bentuk aslinya. Misal orang makan nasi keluar masih dalam bentuk wujud nasi. Ini nasi itu sudah hukumnya najis karena keluar dari lambung. Ya begitu juga gumoh, itu anak bayi sering kan ya. Anak bayi sering gumoh. Gumohan itu datangnya dari mana? Dari lambung, dan hukumnya najis. Jika seorang ibu semisal menggendong anaknya dan gumoh, maka bajunya sudah kena najis, sudah tidak diperbolehkan untuk digunakan sholat. Karena sesuatu yang keluar dari lambung ini hukumnya najis, baik berupa mutahan. Mutahan ini masih dalam bentuk asli, bentuk seperti makanan yang masuk ke dalam perut, atau sudah berubah, hukumnya najis. Kalau sesuatu yang keluar dari dada, contohnya apa? Riak atau dahak nih. Orang batuk menarik dahak dari dadanya. Dahak ini tidak najis. Menjijikan, iya menjijikan. Tapi kalau kita kena dahak, baju kita atau badan kita kena dahak, terus kita gunakan untuk sholat, tidak menghalangi sahnya sholat. Jadi dahak yang keluar dari dada ini tidak dihukumi najis. Yang dihukumi najis adalah sesuatu yang keluar dari lambung, seperti mutahan atau gumoh kalau anak bayi. Sesuatu yang keluar dari atas kepala, ya, semisal ingus. Ingus itu tidak najis hukumnya. Nah, pilek lagi sholat mengeluarkan ingus, dimasukkan tisu terus disap. Semisal ya, kalau tidak mungkin untuk keluar, masjid sudah di depan, sudah mau sholat, ingusnya nggak tahan, ini sudah keluar. Ambil tisu, kemudian dikeluarkan di tisu. Mau keluar buang tisu juga sudah tidak mungkin. Semisal sopnya sudah rapat ya. Kalau keluar, paling tidak kita kehilangan sop yang pertama. Sudah semisal di kantong. Bagaimana ini hukumnya? Sholatnya sah. Karena kita tidak mengantongi najis. Ini sesuatu yang menjijikan, dia menjijikan tapi bukan najis. Karena sesuatu yang keluar dari dalam tubuh ini, yang najis itu kalau yang keluar dari lambung. Kalau keluar dari dada, keluar dari atas kepala, ini hukumnya tidak najis. Begitu juga yang keluar dari lambung. Sebagian ulama air yang keluar saat orang tidur. Apa ini? Ilar ini. Ilar itu kalau keluar dari lambung itu ada cirinya, yaitu warnanya kekuningan dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Itu keluar dari dalam tubuh dan hukumnya najis. Tapi kalau yang keluar dari mulut, misal tidurnya kepalanya agak tinggi, itu umumnya tidak keluar sesuatu dari lambung. Tapi kalau tidurnya kepalanya sejajar dengan tubuh, umumnya keluar sesuatu yang dari lambung dan hukumnya najis. Yang ketiga, anjing. Anjing ini maklum ya, kita tahu semua anjing hukumnya najis dan babi najis. Dan yang ke-11 ini masalah, namanya masalah iftirodiyah, sesuatu yang mungkin bisa dikatakan tidak ada,
Tapi andai kata itu terjadi, maka kita tahu hukumnya. Apa? Kalau semisal ada hewan yang suci kawin dengan anjing atau babi kemudian menghasilkan jenis baru ya. Nah, jenis baru ini peranakan hasil kawin silang anjing dengan kambing semisal. Anjing dengan kambing semisal kawin, andai kata itu terjadi. Ini kan sesuatu yang tidak terjadi tapi dibahas ya di dalam kajian fikih, dibahas sehingga apabila itu terjadi, kita tahu hukumnya. Semisal kelak mungkin ada penemuan atau bagaimana orang mengkawinkan silang antara babi dan anjing, kemudian keluar satu jenis hewan baru hasil kawin silang babi dan anjing. Apa hukumnya? Hukumnya najis. Kita tahu. Kemudian yang ke-12 ini sperma babi atau anjing. Berarti selain sperma babi dan anjing hukumnya suci. Selain sperma babi dan anjing hukumnya suci. Yang ke-13 nanah. Nanah jelas ya, sesuatu yang kuning yang keluar dari luka, karena itu adalah perubahan dari darah. Atau nanah yang bercampur darah. Jadi ada nanah yang bercampur darah kemerah-merahan itu najis. Yang nanah yang warnanya kuning juga hukumnya najis. Yang ke-15 ini adalah bangkai. Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih. Ya, hewan mati tanpa disembelih hukumnya bangkai. Najis berarti. Atau hewan yang mati dari jenis hewan yang tidak halal untuk kita makan. Misal kucing mati, kelelawar mati, burung gagak mati, itu hukumnya najis. Kecuali apa? Kecuali ikan. Ikan yang mati, yang sudah mati, hukumnya bukan najis, hukumnya suci. Yang kedua adalah belalang. Belalang ini meskipun mati, hukumnya suci. Jadi semua bangkai ini berarti memasukkan segala hewan yang tidak halal dimakan. Atau hewan yang halal dimakan, tapi matinya tidak dengan cara disembelih. Itu hukumnya najis. Dan masuk dalam pembahasan ini adalah sesuatu. Kita tahu berarti ya, kita tahu bangkai hewan semuanya najis kecuali apa? Kecuali ikan dan belalang. Dan makhluk yang lain yang ketika mati dihukumi tidak najis apa? Apa? Manusia. Ya, manusia ketika meninggal tidak dihukumi najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad karamna bani Adam." Kita telah memuliakan anak-anaknya Adam. Di antara bentuk kemuliaannya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan mayat manusia itu najis. Jadi ada 3 makhluk hidup ketika mati tidak dihukumi najis: manusia, ikan dan belalang. Semua hewan hukumnya ketika mati najis. Dan ini ada hal yang penting yang perlu kita ketahui yang berkaitan dengan masalah bangkai. Yang berkaitan dengan masalah bangkai adalah sesuatu yang terpotong dari hewan hidup hukumnya seperti bangkai hewan tersebut. Ini kaidah penting sekali. Sesuatu yang terpotong dari hewan hukumnya seperti bangkai hewan tersebut. Contoh apa? Contohnya semisal tanduk sapi dipotong, digeraji misalnya, atau jalur ayam yang dipotong. Itu berarti kan sesuatu yang terlepas dari hewan yang masih hidup. Bagaimana ini hukumnya? Tanduk ini lepas, dipotong saat sapinya masih hidup.
Jalu itu dipotong karena kepanjangan saat ayamnya masih hidup. Hukum jalu itu berarti hukumnya seperti ayam ketika mati, seperti bangkai ayam. Tanduk itu berarti tanduk sapi, hukumnya seperti bangkai sapi. Bangkai sapi hukumnya apa? Apa hukumnya bangkai sapi? Najis. Berarti tanduk yang terpotong saat hewan tersebut hidup, hukumnya najis. Jalu itu yang terpotong saat ayamnya masih hidup, hukumnya juga najis. Bisa dipahami ya? Ini dikecualikan bulu atau rambut dari hewan yang boleh dimakan. Kemudian kalau ada bulu yang terlepas dari hewan yang boleh dimakan atau rambut dari hewan yang boleh dimakan, termasuk sesuatu yang terpotong atau terlepas saat hewan itu hidup, tapi ini dikecualikan. Kalau ada bulu kambing yang lepas, ya rontok dari kambingnya, kita megang kambing, semisal ada bulunya yang nempel di tangan kita, ini hukumnya bukan najis karena dari hewan yang boleh dimakan. Begitu juga bulu ayam yang rontok saat ayamnya masih hidup, ini juga dikecualikan. Hukumnya berarti suci. Bulu hewan itu, kita dapat bulu hewan di jalan, kita ambil, hukumnya najis apa suci? Hukumnya suci karena bulu hewan. Tetapi kalau ada bulu dari hewan yang tidak boleh dimakan, hukumnya najis. Bulu dari hewan yang tidak boleh dimakan, hukumnya najis. Contohnya apa? Bulu kucing. Bulu kucing yang rontok di kursi, itu hukumnya najis. Ya. Yang di karpet, yang melihara kucing, sekarang kan lagi musim ya, melihara kucing. Bahkan orang lebih cinta kucing daripada cinta manusia. Lebih sopan sama kucing daripada sopan sama manusia. Kalau pecinta kucing ketemu kucing di jalan, nyapa nih. Ketemu orang diem dok. Sama-sama manusia ketemu di jalan diem. Tapi kalau ketemu kucing, kucingnya disapa. Orang sekarang ya. Ini bulu kucing itu hukumnya najis kalau rontok. Hanya saja kalau sedikit, semisal kita duduk di satu kursi ada bulu kucingnya, dan umumnya bulu kucing itu kalau kedudukan nempel nih di baju. Kalau itu sedikit, itu dimaafkan. Artinya kalau kita gunakan sholat itu dimaafkan dalam syariat. Jadi dimaafkan, sholat kita dianggap sah. Karena apa? Bulunya sedikit. Tapi kalau bulunya banyak, kalau penilaian umumnya manusia mengatakan, kamu celananya banyak sekali bulu kucingnya, berarti itu sudah tidak boleh digunakan untuk sholat. Ini yang berkaitan dengan masalah bangkai. Kemudian air empedu. Empedu kambing. Empedu apa saja? Kita tahu yang bulat itu biasanya orang kalau pas nyembelih kambing ada empedunya. Airnya itu najis. Kalau empedunya, kulitnya itu mutanajis, artinya bisa disucikan. Tapi kalau airnya yang di dalam itu hukumnya najis. Jadi kalau ada orang yang nyembelih kambing, semisal ngambil empedunya dimakan, itu tidak boleh. Hukumnya haram karena itu najis. Dan tadi sudah saya sampaikan, mengkonsumsi benda najis hukumnya haram. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita, khususnya di hari Idul Adha ini, ketika nyembelih kambing, ambil empedunya dimakan. Itu makan najis ya. Jamu yang halal banyak. Apa cari yang haram? Yang suci banyak, apa cari yang najis? Jadi banyak orang yang tidak tahu, kadang makan empedu. Air empedunya najis. Kalau kulitnya yang kan seperti ini ya bentuknya seperti ini, ada kayak talinya di atas, terus ini di dalamnya kan cairan. Di dalamnya cairan ini hukumnya najis. Kalau dimakan hukumnya makan najis. Kalau kulitnya yang ini bisa disucikan,
Ketika airnya dibuang misal kemudian dicuci, bisa untuk dikonsumsi. Tapi kalau airnya tidak boleh. Kemudian yang 17 adalah susu dari hewan yang tidak halal dimakan. Seperti contoh keledai rumahan ya, keledai yang dipelihara. Di Indonesia tidak ada keledai, tapi di Arab itu banyak, khususnya di daerah pedalaman itu banyak orang-orang yang melihara keledai. Ini digunakan untuk dinaiki, kadang digunakan untuk alat transportasi, yakni bawa barang-barang, karena sebagian kalau di pedalaman ada yang tinggal di lembah-lembah. Ini tidak bisa ini sampai ke rumah di atas pakai sepeda motor, itu kesulitan, tapi bisa ditempuh dengan keledai. Keledai yang rumahan yang dipelihara itu hukumnya haram, tidak boleh untuk dimakan. Air susunya berarti najis. Ini setiap air susu dari hewan yang tidak halal dimakan hukumnya najis. Kalau yang halal dimakan jelasnya air susu sapi, kambing, dan yang lainnya hukumnya suci. Kemudian yang ke-18 adalah air yang keluar dari mulut hewan yang sedang memamah biak, seperti sapi, kerbau. Itu kan setelah makan dia mulutnya gerak-gerak, ya, ini sedang memamah biak ya. Kalau keluar cairan saat dia sedang menggerakkan mulutnya, sedang memamah biak, cairan yang keluar dari hewan itu juga hukumnya najis. Dan yang ke-19 adalah cairan yang memabukkan. Cairan yang memabukkan banyak nih, arak dan minuman-minuman keras itu hukumnya najis. Sekarang bagaimana dengan alkohol? Alkohol itu ada dua nih, ada alkohol yang ada di parfum. Itu bukan untuk dikonsumsi. Namanya apa? Etanol ya. Orang makan itu bukan cuma mabuk nih, tapi bisa mati. Itu bukan golongan dari khamr yang ada di, kita sering salah paham ini ya, sebagian orang itu salah paham dalam memahami alkohol. Dalam parfum itu kan kadang ada tulisan non alkohol. Itu tulisan itu dia pengennya apa? Halal. Bukan ingin menjelaskan itu halal, tapi itu iklan. Ya, komersil itu komersil supaya orang yang beli itu tertarik. Dia nggak ada alkoholnya, suci, ini suci, ini nggak ada alkoholnya. Tujuannya apa? Tujuannya itu mengelabui kita. Komersil itu ucapan yang seperti itu komersial, sifatnya cari keuntungan, bukan ingin menjelaskan sesuatu yang boleh kita pakai itu, tidak. Ada faktor lain, ya, faktor bisnis. Karena alkohol yang dipakai di parfum itu bukan alkohol yang dikonsumsi, dan hukumnya bukan hukum khamr. Dalam bahasa Arab bukan hukum arak yang hukumnya najis. Kalau arak hukumnya najis. Ini cairan yang memabukkan arak, dan cairan-cairan lain yang dikonsumsi kemudian orang yang mengkonsumsinya atau meminumnya mabuk, itu semuanya najis. Tapi kalau alkohol yang ada di parfum itu hukumnya bukan najis karena bukan cairan yang dikonsumsi. Jadi kalau kita pakai parfum yang ada alkoholnya terus digunakan untuk sholat, boleh apa tidak? Boleh, karena tidak dihukumi najis. Paham ya? Yang adik-adik putri ini paham? Kemudian kalau ada benda yang tidak, ya benda memabukkan tapi bentuknya padat, itu tidak najis. Contoh apa? Contoh ganja. Ganja memabukkan tapi bentuknya padat, berarti tidak dihukumi najis. Atau bentuk-bentuk narkoba yang lain, yang bentuknya padat, tidak cair, maka hukumnya tidak najis. Ya, kita tidak bicara masalah haram dan halal, tapi yang kita fokusnya adalah antara najis dan tidak najis ya. Karena benda yang halal juga ada yang najis, ada benda yang apa namanya, yang tidak najis juga ada yang haram. Jadi kita tidak membicarakan halal dan haram, tapi kita membicarakan najis dan tidak. Jadi kalau ada benda bentuknya padat, memabukkan, ini tidak dihukumi najis.
Tapi kalau ada cairan memabukkan, hukumnya najis. Dan yang terakhir adalah uap dari najis atau asap. Misal ada kotoran kemudian dibakar dan asap, ini hukumnya najis. Ini 20 dari benda yang dihukumi najis oleh syariat kita atau dalam syarak. Ulama memperkenalkan tentang najis adalah dengan menyebutkan benda-bendanya yang ada 20. Berarti selain 20 ini hukumnya tidak najis. Ya, sekarang saya tanya, kalau telur buaya najis atau tidak? Telur ular? Nah, adik-adik ada yang jawab, telurnya ular najis atau tidak? Hah? Kenapa? Ya, dia berat dulu. Saya tadi kan sampaikan kan, yang 20 ini najis, selain 20 ini berarti tidak najis. Ada telur dari hewan yang haram dikonsumsi. Ada di sini? Tidak ada. Berarti telur ular najis atau bukan? Tidak najis. Boleh dikonsumsi? Boleh ya, kalau doyan. Telur buaya tidak najis ya. Karena yang najis itu di luar yang 20 ini saja. Yang di luar 20 ini berarti hukumnya tidak najis. Ini kita pembahasan pada kali ini adalah, atau pada pagi hari ini, yaitu mengenal tentang najis. Sebelum kita membahas tentang pembagian najis, kita mengenal tentang najis. Kemudian insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang pembagian najis dan juga nanti cara bagaimana kita menghilangkan najis. Mungkin dari yang saya sampaikan ada yang masih belum bisa dipahami, bisa ditanyakan. Ya, Insya Allah itu nanti akan kita bahas dalam pembagian najis nih. Ayo, nggak apa-apa, saya sedikit saya singgung masalah air kencing bayi. Nih. Ada najis yang dinamakan najis mukhaffafah. Mukhaffafah berarti artinya ringan. Yang dihukumi najis ringan ini adalah air kencing bayi laki-laki yang belum mencapai usia 2 tahun dan belum makan atau mengkonsumsi selain ASI. Pertama, bayi. Air kencing yang ringan dihukumi najis ringan adalah air kencingnya bayi. Itu pun tidak semua bayi laki-laki. Perempuan hukumnya apa? Mutawasithah, tidak mukhaffafah. Air kencingnya bayi perempuan meskipun baru umur sehari atau baru lahir kencing, air kencingnya tidak dihukumi najis ringan tapi najis mutawasithah, najis tengah. Berarti bayi. Syarat yang kedua laki-laki. Syarat yang ketiga belum mencapai usia 2 tahun. Syarat yang keempat belum mengkonsumsi selain ASI. Ya. Kalau misal umur 6 bulan sudah makan bubur, najisnya berarti sudah mutawasithah. Atau sudah makan pisang, atau sudah makan yang selain ASI, pokoknya berarti sudah tidak dihukumi najis mutawasithah. Sudah dihukumi najis ringan. Dan nanti akan kita jelaskan dalam cara menghilangkan najis itu kan ada pembagiannya. Pembagian najis itu pun ada 2 pembagian. Pembagian melihat ringan dan beratnya najis. Pembagian yang kedua adalah dengan melihat bendanya najis. Bendanya najis itu masih ada atau sudah tidak ada. Namanya najis ainiyah, berarti najis ada pembagian lain daripada najis. Jadi dengan melihat ada dan tidak adanya benda najis. Contoh yang pertama najis ainiyah, bendanya ada. Misal kotoran ayam, ada bendanya, berarti itu najis
ainiyah karena ada bendanya. Ada najis yang sifatnya hukmiyah. Bendanya tidak ada, tapi sesuatu itu dihukumi najis. Semisal ada lantai dikencingi anak, atau ada anak kecil kencing di lantai rumah kita, kemudian kering dan tidak ada bekasnya, baunya pun tidak ada karena kencingnya anak kecil. Hukum lantai itu apa? Hukumnya najis. Lu kan dihukumi najis, nggak ada bendanya. Iya, ini namanya najis hukmiyah. Najis yang sudah tidak ada bendanya, tapi sesuatu itu dihukumi najis. Itu akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Dan tadi kesimpulannya untuk air kencingnya bayi, tadi dihukumi najis ringan, tapi dengan syarat bayinya, pertama bayi dengan usia kurang dari 2 tahun, yang kedua bayi laki-laki, dan yang ketiga belum mengkonsumsi selain ASI. Susu yang najis adalah susu dari hewan yang tidak halal dimakan. Dan kuda ini termasuk hewan yang boleh dimakan. Kalau yang selain yang tidak boleh, yang tidak halal dimakan, contohnya seperti keledai, yang keledai rumahan. Ini keledai itu hukumnya tidak halal dimakan. Air susunya juga najis. Kucing misalnya, air susu kucing itu juga hukumnya najis. Air susu macan misal, itu juga najis karena tidak halal dimakan. Ya, kaidahnya apa? Kaidahnya setiap air susu dari hewan yang tidak boleh dimakan hukumnya najis. Kalau air susu dari hewan yang boleh dimakan hukumnya suci, tidak najis. Dan tadi kuda ini termasuk hewan yang boleh untuk dimakan. Ini dari adik-adik ada yang tanya? Silakan. Monggo. Satu lagi, dua lagi boleh. Tanya lagi. Kan tadi dimain tidak menjelaskan najis air, debu dan alat atau benda yang kulit. Kalau daun termasuknya jatuhnya posisi di mana? Maksudnya digunakan untuk alat itu? Menghilangkan najis. Tadi air, debu dan alat atau benda yang kulit. Nah, kalau posisi daun adanya di mana? Daun itu, ya, kalau daun itu daun dari jenis tumbuhan tertentu yang bisa digunakan untuk menyamak kulit, berarti termasuk alat yang digunakan untuk menyamak kulit. Ini karena ada daun dari tumbuhan tertentu ini sifatnya bisa menghilang. Karena menyamak kulit itu adalah begini. Menyamak kulit adalah menghilangkan lendir yang ada di kulit hewan. Itu namanya proses menyamak. Ya, jadi dari kulit yang mentah dijadikan kulit yang siap pakai. Itu namanya proses menyamak. Menyamak ini juga salah satu bentuk toharoh, karena kulit bangkai ini kan hukumnya najis. Bagaimana cara kita menjadikan kulit tersebut suci? Contoh sekarang kulit buaya. Buaya kalau mati hukumnya apa? Najis. Kulitnya berarti najis. Terus bagaimana kas kita? Tas kita ya, dari kulit buaya. Masya Allah. Sepatunya kulit buaya. Najis apa tidak? Kalau itu sudah sudah melalui proses penyamakan, jadi menjadikan dari kulit yang mentah jadi kulit yang siap pakai, berarti kulit tersebut berubah menjadi suci. Kulit buaya yang tadinya najis kemudian disamak, berarti kulit itu berubah menjadi suci. Nah, itu nanti ada pembahasannya nih, ada pembahasan dalam masalah penyamakan. Nah, maksud saya ini memperkenalkan tentang definisi penyamakan dulu supaya kita punya gambaran. Oh, daun ini kok boleh jadi alat suci? Boleh. Karena sebagian daun itu digunakan sebagai alat untuk menyamak. Ini di zaman tradisional dulu, sebagian daun itu digunakan untuk alat menyamak kulit.
Jadi kalau ibu tanya, ini daun ini masuk ke mana? Masuk ke alat menyamak kulit. Daun tertentu nih, daun tertentu yang bisa digunakan untuk menyamak kulit, berarti masuk ke dalam tadi alat menyamak kulit. Oke, saged dipahami ya. Oke, Kadang-kadang kita kalau lagi sholat kan suka ada nyamuk tidak mau kubik kena darah kenanya. Berarti tadi juga untuk dari itu ya dia. Untuk darah nyamuk ini nanti ada pembahasan masalah. Tadi kan untuk pembahasan yang keempat, masalah najis adalah najis yang dimaafkan. Ini diantaranya kalau najis nyamuk ini termasuk najis yang tidak dimaafkan. Kalau misal kena kena badan kita terus kita kapok misalnya, itu kan najis ya. Darahnya najis dan bukan darah yang dimaafkan. Beda kalau misal bekas bekam ada darahnya, itu najis tapi dimaafkan. Jadi ada najis yang tidak dimaafkan, ada najis yang dimaafkan. Insyaallah itu ada pada pembahasan yang keempat, yaitu tentang najis yang dimaafkan. Mungkin dari adik-adik gimana? Paham semua? Saya jangan malu-malu. Kalau orang diam itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan paham atau kemungkinan tidak paham. Orang tanya itu juga kadang berawal dari kepahaman. Kalau diam berarti ada kemungkinan tidak paham. Apa kemungkinan ketiga? Ngantuk. Iya, monggo. Langsung. Lantainya kena kucing nih. Nggih, mboten napa-napa. Maksudnya kucing dari luar ke dalam atau mau pripun? Oh, kena bulu. Kencingnya nih. Napa nih? Bulunya maksudnya. Nggih. Bulunya ini maksudnya ya, Mbak ya. Nggih, bulunya niku tadi nggih, hukum bulunya itu najis. Tapi kalau sedikit itu dimaafkan. Semisal ada nempel di baju kita tapi sedikit itu berapa ya penilaian secara umum ya? Ini ada 5 helai bulu di baju kita. Sedikit. Tapi kalau banyak, misal kelihatan banyak ada beberapa helai bulu kucing di badan atau di baju kita. Kalau kita gunakan untuk sholat, maka sholat kita tidak sah karena kita bawa najis. Ya kalau di lantai sih tidak apa-apa, yang penting kita tidak sholat di situ. Ya, kalau sholat pakai sajadah misalnya, dan diusahakan sajadahnya ini juga jangan ditidurin kucing ya. Karena sebagian orang itu kan saking sayangnya sampai kucing. Sih tidak apa-apa kalau cuma lewat masuk atau ya, atau nongkrong ya nggak apa-apa, yang penting jangan itu, rontoknya jangan terlalu banyak. Ya, gimana? Oke. Ini masalah KB. Nggak apa-apa. Itu masalah manusia saja ya, manusia niku dalam untuk penundaan kehamilan pada manusia saja diperbolehkan. Ya, sebagian ulama walaupun ada masalah perbedaan pendapat, tapi secara umum mayoritas ulama itu membolehkan penundaan kehamilan pada manusia. Apalagi
Ini apalagi hewan ya. Hewan diperbolehkan. Nggih, mboten napa-napa. Ibu, bapak-bapak monggo. Kalau nggak ada saya aja gitu. Mohon maaf Bim, ini babi itu kan najis semuanya ya. Nah, kalau kita mungkin di kehidupan sehari-hari itu bulu babi itu biasanya ada yang dipakai untuk kuas ya. Kuas itu dari bulu babi untuk martabak. Barangkali kan kalau kita nggak tahu tuh mungkin untuk martabak. Nah, martabaknya itu haram, apa najis, apa gimana. Kemudian ada juga yang dari lemak babi itu juga kan, lemak babi itu lisitin kalau nggak salah. Asin itu ya. Nah, mungkin kan itu buat campuran-campuran untuk apa itu yang kalau sifatnya itu kan licin gitu ya, kalau lemak babi itu. Bahkan banyak mungkin yang di makanan maupun di ya seperti es krim mungkin kan licin. Nah itu apa yang kita pakai itu makanannya itu haram apa najis, kalau bisa menyebabkan pada kekurangan keabsahan ibadah kita. Demikian. Untuk pertama masalah kuas ini, memang dalam madhab Syafi'i itu agak ketat untuk permasalahan najis. Dalam madhab lain itu berpendapat, madhab Abu Hanifah itu kalau ada sesuatu sudah berubah bentuknya, misal ada najis bentuknya berubah, maka sesuatu itu sudah tidak dihukumi najis lagi. Semisal ada babi dibakar sampai jadi arang atau jadi abu, maka arang atau abu itu sudah tidak dihukumi najis karena berubah bentuk. Kalau kuas itu dianggap berubah bentuk, berarti tidak dihukumi najis, tapi dalam madhab Abu Hanifah. Kalau dalam madhab kita, seperti sesuatu yang dari najis meskipun berubah bentuk itu tetap hukumnya najis. Kayak kuas tadi, kalau dari dari bulu babi maka kuas itu najis. Kemudian kalau digunakan untuk menguasi martabak, martabak dikuasi, menteganya pakai kuas tersebut nih, najisnya kemana-mana nih, karena najis itu bisa menjalar ke benda yang suci itu dengan keduanya basah atau salah satunya basah. Kalau keduanya basah atau salah satunya basah, maka najisnya menjalar. Seperti contoh anjing, kalau anjingnya kering, tangan kita kering, kita megang anjing, berarti najisnya anjing tidak menjalar ke tangan kita kalau sama-sama kering. Tapi kalau tangan kita basah atau anjingnya yang basah, tangan kita kering, kita menyentuh anjing, maka tangan kita menjadi najis. Jadi najis menjalar kalau salah satunya basah atau keduanya basah. Jadi kalau kuas tadi basah, menteganya basah, itu najisnya waktu kemana-mana, ke martabak. Kemudian yang kita makan, berarti kita makan najisnya babi, najis mudghaladah. Itu kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Karena tidak ada alat yang menjadikan najis kecuali tadi air, debu, alat untuk alat untuk menyamak kulit. Untuk yang lainnya seperti perubahan bentuk, ini bukan termasuk cara untuk mensucikan najis, kecuali ketika arak berubah menjadi cuka, atau yang kedua adalah arak menjadi cuka. Yang kedua saya lupa. Kalau madhab Syafi'i itu tidak ada sesuatu yang berubah menjadi
benda najis menjadi suci. Yang kedua adalah kulit, ya, kulit bangkai. Kulit bangkai ini najis tapi bisa berubah suci dengan cara disamak. Atau arak bisa menjadi cuka ketika berubah dengan sendirinya. Selain itu, benda yang najis tidak bisa berubah menjadi suci. Benda yang najis tidak bisa berubah menjadi suci. Misal kotoran menjadi suci tidak mungkin. Babi dalam bentuk yang seperti apapun tidak bisa diubah suci. Nah, kalau kita ingin hati-hati, khususnya dalam mengkonsumsi makanan, ya harus ekstra hati-hati, khususnya ketika menggunakan kuas itu harus, atau mungkin lebih baik dengan cara yang lain. Makanya sebagian ulama itu salah satu adab dari orang yang mencari ilmu itu tidak makan makanan dari luar. Ya, orang yang mencari ilmu, khususnya ilmu agama itu salah satu adabnya adalah tidak makan atau tidak jajan di jalan dan di pasar. Kenapa? Karena umumnya orang yang jualan makanan di jalan, uang jualan makanan di pasar, umumnya mereka kurang hati-hati dalam masalah najis. Sehingga orang yang mencari ilmu ini harus dijaga benar makanannya, makanan yang benar-benar halal. Kalau tidak menjaga dari makanan yang benar-benar halal, maka ilmunya itu kurang berkah. Itu salah satu adab mencari ilmu. Jadi kaitannya dengan masalah jajan ini. Cuma kalau kita mengikuti madhab Abu Hanifah, ya, berarti suci. Karena Abu Hanifah ini semua yang berubah bentuk dihukumi suci. Dan masalah gelatin itu sesuatu yang digunakan untuk mencampuri makanan. Jadi dari kulit, ada dua, ya, dari kulit babi atau dari kulit sapi. Seperti jelly itu ada gelatinnya supaya kenyal dan licin dan halus. Es krim, sabun, kemudian coklat, dan banyak makanan itu ada campuran gelatin. Gelatin ini berasal dari kulit babi dan kulit sapi. Kalau di Indonesia, ini katanya Allahu a'lam dari kulit sapi, ya, katanya dari kulit sapi. Kalau di Indonesia, tapi kenyataannya Allahu a'lam. Kalau yang dari kulit babi, berarti dalam madhab Syafi'i hukumnya najis. Kalau dalam madhab Abu Hanifah hukumnya suci. Kalau kita hati-hati, ya, kalau kita tahu makanan tersebut terbuat dari gelatin babi, kita memastikan, ya lebih baik kita hindari. Tapi kalau di Indonesia yang dikatakan itu dari kulit sapi, tapi kan kulit sapi ini biayanya lebih mahal, biaya belinya lebih mahal daripada kulit babi. Kalau yang memproduksi orang non muslim, wallahu a'lam, dia pasti akan cari bahan produksi yang serendah mungkin. Nah, itu makanya kita juga harus ekstra hati-hati untuk masalah konsumsi, harus lebih hati-hati lagi. Ini yang berkaitan dengan masalah gelatin ini. Kalau gelatin berarti kesimpulannya apa? Khilaf. Kalau dalam madhab Syafi'i itu najis, di luar Syafi'i hukumnya tidak najis. Terima kasih. Monggo silakan yang masih ada kesempatan, mungkin beberapa menit lagi. Ada lagi? Monggo. Apa mau ditanyain? Ada yang nanti mungkin oleh Habib deh. Sekarang ini saya mau tanya adik-adik, ya. Kalau ada orang mimisan, wudunya batal apa tidak? Kenapa tidak batal?
Batal apa tidak? Yang depan ini batal apa tidak? Ini kayaknya yang mau jawab itu Mbak Nyanuna. Langsung saja. Oh benar. Yang ini pertanyaan tadi belum dijawab tadi. Untuk mimisat itu membatalkan itu Mbak Nyanuna. Silakan Pak. Benar ya, kalau sesuatu yang keluar dari selain jalan depan, jalan belakang itu tidak membatalkan wudhu. Mimisan, muta itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu adalah sesuatu yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang. Selain itu tidak membatalkan wudhu. Termasuk yang dari kuping. Aman. Kemudian kalau orang wudhu, sudah wudhu terkena najis badannya, ya sudah wudhu nginjak kotoran ayam, bagaimana hukum wudhunya? Hah? Sepakat ini? Sepakat apa ada perbedaan? Perbedaan ulama? Hah? Oh, iya. Tadi kan ini pertanyaannya kakinya yang nginjak bukan sandalnya. Apa? Batal. Coba dilihat catatan yang membatalkan wudhu. Ada? Tahu? Pernah kita ada yang garis depan? Harus 2 kali. Para ulama itu mengatakan seperti ini. Al-ilmu, ilmu itu adalah sesuatu yang dihafal, bukan sesuatu yang ada di atas kertas kita. Sesuatu yang ada di kertas kita itu bukan ilmu, catatan ilmu. Tapi kalau ilmu adalah yang ada di kepala, yang ada dalam dada kita. Orang punya buku 1 gudang, tapi tidak ada yang ada di kepalanya, dia bukan orang yang berilmu. Orang punya 1 buku, tapi isi buku itu ada di kepalanya, berarti dia orang yang berilmu. Kalau setiap kali ada permasalahan kita lihat buku, nah ini ilmu kita berarti di buku. Gimana tadi orang menginjak kotoran batal atau tidak? Batal. Ada perkara yang membatalkan wudhu menginjak najis atau terkena najis? Tidak ada. Jadi kalau kita terkena najis saat kita sudah wudhu itu tidak batal wudhu kita. Semisal kita sudah wudhu, kaki kita ya, bukan sandal, kaki kita menginjak air kencing anak atau mungkin menginjak kotoran ayam, itu wudhu kita tidak batal. Kalau kita mau sholat, ya tinggal dibersihkan saja badan yang kena najis itu, kaki kita tinggal dicuci, wudhu kita tidak batal. Jadi antara wudhu dan najis itu tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Paham ya? Adik-adik ini paham? Kalau tidak ada lagi, saya tanya lagi. Iya benar, itu hanya untuk membantu istilahnya. Tapi kalau orang yang maksudnya yang ada dalam buku itu sudah ada di kepalanya, ya tentu saja tidak perlu untuk membuka lagi. Ketika dia membuka berarti kan dia perlu ada sesuatu yang tidak ada dalam kepalanya dia.
Walaupun ketika memang benar, ketika kita ingin memastikan sesuatu, kalau kita tidak tahu, berarti sesuatu itu lupa ya, tidak ada dalam kepala kita, kita harus merujuk ke catatan. Memang catatan itu penting, bukan berarti catatan itu tidak penting. Catatan penting karena sesuatu yang ada di hafalan kita itu akan hilang suatu hari. Makanya kita perlu untuk selalu mengulang-ulang hafalan, mengulang-ulang maklumat kita itu perlu. Ma hufidha far wa ma kutiba qor. Sesuatu yang dihafal akan hilang, tapi sesuatu yang dicatat akan selalu ada. Fungsinya apa? Tadi kalau kita lupa, kita kembali ke catatan kita. Tapi bukan berarti kita mengandalkan catatan ya. Oh, saya punya catatan. Kalau ditanya seperti tadi adik tadi harus buka-buka. Jadi catatan itu tujuannya adalah untuk kita saat mengulang hafalan kita. Semakin banyak maklumat, maka semakin perlu seseorang banyak mengulang maklumat, pengertian atau ilmu-ilmunya. Jadi satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi masih berkaitan dengan masalah wudhu. Boleh buka catatan ini? Boleh nggak? Bukan berarti saya ngomong gitu kan, nggak boleh buka catatannya, boleh. Oke. Kalau selama ini, kalau bajunya itu kering dan badan kita kering, maka tidak apa-apa, tinggal ganti baju saja. Yang jadi masalah kan tadi yang saya sampaikan, semisal badan kita berkeringat, sementara baju kita kena najis, berarti najis itu menjalar ke tubuh kita. Maka cukup kita membasuh badan yang kena atau kita yakini kena najis. Perlu mengulangi wudhu apa tidak? Tidak perlu. Karena wudhu kita tidak batal terkena najis. Jika badan kita kena najis, wudhu kita tidak batal. Ini satu pertanyaan dari saya. Tadi yang masalah berkaitan masalah wudhu. Ini masih berkaitan dengan masalah wudhu, boleh buka catatan. Kalau ada seorang mandi di kamar mandi dalam keadaan tidak memakai pakaian, kemudian wudhu, bagaimana hukum wudhunya? Sah apa tidak? Tidak sah. Semuanya sepakat ini tidak sah. Ini adik-adiknya gimana? Harus beda karena sudah belajar. Ayo. Harus berani beda ya. Jangan terus minder ini ya, ibu-ibu yang muda minder. Batal apa tidak? Atau benar apa tidak jawaban ibu-ibu tadi? Salah. Aulia, silakan. Wudhu dengan aurat terbuka, sah atau tidak wudhunya? Jawaban ibu-ibu tidak sah. Ini saya ingin tanya dari adik-adik. Nah ya sih, ini pernah dulu ikut kajian masalah wudhu, bagaimana hukum wudhunya? Sah atau tidak? Boleh buka catatan. Gimana buka catatan masalah itu? Di pembahasan apa yang kita buat? Syarat sahnya wudhu. Ada syarat sahnya wudhu, orang harus berpakaian lengkap, harus menutup aurat? Enggak ada. Ada apa tidak? Enggak ada. Tidak ada. Enggak ada. Tidak ada. Berarti benar apa tidak jawabannya? Salah. Benar. Enggak berani nyalain. Maksudnya benar itu benar-benar salah maksudnya. Tadi mau ngomong salah tidak enak nih, tapi ngomongnya benar, tapi benar-benar salah maksudnya. Jadi kalau kita wudhu itu syaratnya tidak ada harus menutup aurat. Kalau semisal seorang dalam keadaan aurat terbuka wudhu, bagaimana wudhunya? Sah.
Karena tidak ada syarat orang wudu harus menutup auratnya. Oke, mungkin itu saja. Itu kajian kita pada pagi hari ini. Itu kita tentang mengenal najis ya. Nah, pembahasan kita adalah bentuk toharoh yang ketiga, yaitu menghilangkan najis. Maka pembahasan yang pertama adalah bagaimana kita mengenal najis. Dan tadi saya sampaikan, ulama dalam memperkenalkan najis ada dua cara. Dengan cara memperkenalkannya dengan bentuk definisi. Yang kedua adalah dengan cara menyebutkan benda-benda yang najis. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pembagian najis dan juga cara-cara menghilangkan najis. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Insya Allah Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengar saya sampaikan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi manfaat dari apa yang kita ketahui dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi telah disampaikan untuk bab ini taharah atau najis. Mudah-mudahan apa yang telah kita terima dan disampaikan oleh Habib Abdul Halim mudah-mudahan menjadi amal yang baik dan pencerahan untuk kita semuanya. Untuk menjaga atur cara yang ketiga, yaitu doa. Mari kita menundukkan sejenak untuk mendoakan para donatur Yasin dan semua yang telah meninggalkan kita, baik orang tua, sahabat dan seluruhnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin syahidil awalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa 'alaniyati faqbal madlati wa ta'lamu hajati fa'atini su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhunubi. Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashirul qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabtani wa radini bima qasamtuhu li ya arhamar rahimin. Anta wali fi dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hada dhanba illa ghafartahu wa la hamma illa farajtahu wa la hadzatan illa qadaitaha wa yashartaha fasayyir umurana washrah sudurana wa nawir qulubana wahtim bisolihati a'malana. Allahumma tawaffana muslimin wa ahmilina muslimin wa alhiqna bis-shalihin wa khazaya wa la matunina. Allahumma rabbana adhibil ba'sya isfi anta safi la sifa illa sifauka sifaan la yughadiru saqaman imsahil ba'sya
Rabbana sifide kasifahu la kasifa lahu illa anta as'alullahal azim Rabbal arsil azim ayyasfiyaka a'udzu bi'izatillah wa qudratihi min syarri ma ajitu wa uhadiru Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqrim nujulahu wa wasi' madkhalahu wa aksilhu bil ma'i was salji wa baradi wa naqi minal khataya kama yunaqqas sawbul abyadu minal danasi wa abdilhu daran khairan dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjihi wa adhilhu al jannata wa'idhu min adabil qabri wa fitnatihi wa min adabin nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Untuk atur cara yang terakhir kita mari kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.